sahabat Prolobi, apa kabar? Semoga kita dalam keadaan sehat, sukses, dan bahagia. Para sahabat Prolobi, pernah nggak kita membayangkan tentang alam semesta? Apakah alam semesta di dalam benak kita hanya bumi, matahari, dan para satelitnya? Dan ini yang disebut dengan alam semesta. Sebenarnya bumi, matahari, dan satelit atau yang mengelilingi bumi itu baru satu sistem. Berarti masih sangat kecil. Seandainya kita mengandai ya, seandainya kita ini dilempar ke ruang angkasa, ke alam semesta, kemungkinan kita tidak akan pulang lagi ke bumi. Kenapa? Karena alam semesta ini maha luas, sangat luas sekali. Bumi dan matahari kita, kalau dilihat dari kacamata alam semesta, mungkin hanya sebesar debu. Makanya kalau kita dilempar ke sana, kemungkinan kita tidak tahu jalan untuk balik ke bumi kita. Itulah gambaran luasnya alam semesta. Nah, bagaimana konsep agama Buddha tentang alam semesta? Apakah seperti yang kita bayangkan bahwa alam semesta hanya terdiri dari bumi, matahari, bulan, dan juga planet-planet yang ada di sekitar bumi? Apakah hanya demikian? Ternyata konsep agama Buddha cukup mengejutkan. Kenapa? Karena menurut Buddha, alam semesta ini betul-betul luas sekali. Nah, ini yang akan saya bahas adalah mengenai Anguttara Nikaya di dalam Ananda Wagga. Ananda ini adalah saudara sepupu Buddha dan sangat cerdas. Dikatakan bahwa Ananda ini mampu menghafal semua khotbah-khotbah Buddha. Ketika Buddha telah parinibbana atau wafat, Ananda lah yang memulai semua khotbah-khotbah Buddha di Anguttara Nikaya di dalam Ananda Wagga. Nah, Ananda ini bertanya tentang seorang murid dari Buddha Siki bernama Abibu, ketika berada di alam Brahma bisa memperdengarkan suaranya sampai ke 1000 sistem tata surya. Ananda bertanya, seberapa sih kekuatan seorang Sama Sambuddha? Buddha Gautama atau Buddha menjawab bahwa Abibu itu masih seorang murid. Jadi secara tidak langsung bahwa Abibu ini mempunyai kekuatan yang terbatas karena statusnya adalah seorang murid. Nah, kemudian Buddha mengatakan kepada Ananda bahwa kekuatan Buddha ini tidak terbatas dan tidak dapat diukur. Buddha tidak langsung menjawab pertanyaan Ananda, tetapi Buddha tidak langsung menjawab pertanyaan dari Ananda, tetapi memberikan perumpamaan seperti ini. Ananda, pernahkah kamu mendengar yang dimaksud dengan Sahasa Culanika Lokadatu? Apa yang dimaksud dengan Sahasa Culanika Lokadatu? Itu adalah 1000 sistem tata surya kecil. Berarti di dalamnya kemungkinan ada 1000 bumi, ada 1000 matahari, dan termasuk planet-planet dan termasuk satelit yang ada di dalamnya. Ini yang disebut dengan 1000 sistem tata surya. Nah, kemudian mungkin Bima Sakti yang kita kenal, termasuk bumi kita berada di Bima Sakti. Bisa jadi Bima Sakti itu termasuk di dalam Sahasa Culanika Lokadatu atau 1000 sistem tata surya kecil. Kita tidak membayangkan bahwa ternyata alam semesta itu sangat luas. Itu baru 1000 sistem tata surya. Kemudian 1000 kali Sahasa Culanika Lokadatu itu disebut dengan Dwi Sahasa Majjhimika Lokadatu. Ini lebih luas lagi karena di sini adalah 1 juta sistem tata surya. Itu berarti 1000 kali, ya 1000 kali 1000 berarti 1 juta sistem tata surya. Kemudian di atasnya lagi itulah Tisahasa Mahasahasa Lokadatu. 1000 kali 1000 kali 1000 berarti 1 miliar sistem tata surya. Buddha mengatakan kepada Ananda, jika Tathagata mau, suaranya bisa diperdengarkan sampai ke Tisahasa Mahasahasa Lokadatu atau 1 miliar sistem tata surya, atau melebihi itu lagi. Kata melebihi itu lagi berarti alam semesta jauh lebih luas dari Tisahasa Mahasahasa Lokadatu. Itu luar biasa. Berarti seorang Buddha mempunyai kekuatan yang tidak terukur. Tadi dikatakan Abibu, murid dari Buddha Siki, hanya sampai 1000 sistem tata surya. Tapi Buddha
seorang Sama Sambuddha mampu memperdengarkan suaranya sampai ke 1 miliar sistem tata surya, bahkan melebihi itu lagi. Itu adalah konsep yang luar biasa. Kenapa Buddha mempunyai kemampuan yang begitu luar biasa? Karena beliau telah menyempurnakan kebijaksanaannya, menyempurnakan paraminya. Inilah yang mendukung kekuatan beliau. Baik sahabat Prolobi, mengenai sistem tata surya ini yang dikatakan sistem 1000 sistem tata surya kecil, 1 juta sistem tata surya, sampai Tisahasa Mahasahasa Lokadatu adalah 1 miliar sistem tata surya. Ini menggambarkan bahwa kehidupan ini bukan hanya di bumi kita. Banyak lagi kehidupan di alam atau di bumi lain. Tetapi untuk ke sana, karena jarak yang sangat jauh, itu membutuhkan waktu dengan sistem tahun cahaya. Tidak mungkinlah kita bisa menyeberang ke sana. Kemudian, bumi kita dengan bumi lain itu besarnya juga berbeda. Kita contohkan begini. Di bumi kita, mungkin rata-rata tinggi kita itu adalah 1,70 meter. Mungkin itu kita katakan rata-rata. Kalau bumi itu lebih besar, berarti manusia yang tinggal di sana juga akan lebih besar. Ketika ada bumi lain yang boleh dikatakan 5 kali lipat lebih besar dari bumi kita, tentu manusianya juga lebih besar 5 kali lipat dari manusia kita. Artinya, ketika kita ke sana, maka kita akan menjadi orang cebol atau orang yang kecil. Bayi mereka itu mungkin sebesar kita. Kalau bayi kita mungkin di sana itu seperti boneka kecil. Jadi itu perbedaannya. Ada juga planet atau bumi mungkin lebih kecil dari bumi kita. Mungkin kita sering katakan UFO. UFO ini kecil katanya. Bisa jadi planetnya lebih kecil, tapi mereka lebih cerdas dari kita sehingga mereka mampu untuk datang ke dunia kita. Coba kita bayangkan 26 abad yang lalu Buddha sudah berbicara tentang tata surya. Buddha sudah tahu bahwa bumi ini bukan datar, tapi bumi ini adalah bulat. Ada satu lagi yang sangat menarik mengenai bagaimana jauhnya sebuah alam. Itu ada namanya Milinda Panha, di mana ada percakapan antara Raja Milinda dengan seorang murid Buddha, yaitu Nagasena. Raja Milinda ini bertanya kepada Nagasena, berapa jauh alam Brahma sampai ke bumi? Jadi Nagasena ini memberikan satu perumpamaan. Jika ada sebuah karang sebesar rumah dengan sejauh 48.000 yojana dan meluncur siang dan malam, sampai ke bumi ini adalah selama 4 bulan. Bayangkan, 4 bulan baru sampai ke bumi. Tetapi seorang Buddha atau para arahat, mereka pergi ke alam Brahma ini seperti membalikkan telapak tangan. Kenapa? Ketika mereka menghilang dari bumi ini, mereka sudah muncul ke alam Brahma. Itu luar biasa. Mereka menguasai ruang dan waktu. Bagaimana cara kita untuk ke bumi lain? Kalau kita tidak menguasai ruang dan waktu, kita tidak mungkin bisa sampai ke sana. Apakah para Buddha dan para arahat yang mempunyai kemampuan yang sempurna bisa ke sana? Bisa. Sedangkan ke alam Brahma saja yang 4 bulan kalau sebuah karang dijatuhkan, mereka ke sana dalam waktu yang sangat singkat. Ketika mereka hilang dari bumi, mereka sudah muncul di alam Brahma. Ini bisa kita pikirkan, kenapa mereka bisa berbuat seperti itu? Contohnya yang paling gampang dicontohkan oleh Yang Mulia Nagasena adalah sebagai berikut. Misalnya, kita membayangkan di kota kelahiran saya, misalnya saya lahir di Kabupaten Bengkalis. Itu sangat jauh, ribuan kilometer dari Kalimantan. Saya bisa membayangkan, wah, saya tinggal di sana dan apa-apa saja di sana. Pada saat itu, pikiran saya itu ada di sana. Nah, begitu juga dengan mereka yang mempunyai kesaktian, para Buddha dan para arahat yang mempunyai kemampuan kesaktian luar biasa. Seperti itu mereka untuk menuju ke alam Brahma. Dengan kekuatan pikiran mereka, mereka bisa ke alam itu dalam waktu yang sangat singkat. Bumi kita ini, penciptaannya itu bukan spontan. Agama Buddha tidak meyakini bahwa bumi ini diciptakan dalam waktu singkat. Tetapi bumi ini diciptakan atau terbentuk, mungkin bukan diciptakan, tapi terbentuk dalam waktu yang sangat lama, melalui satu proses yang sangat panjang. Dikatakan, Buddha mengatakan demikian di dalam Mahaparinibbana Sutta.
Bumi yang luas ini tercipta dari zat cair. Zat cair tercipta atau terbentuk dari udara, dan udara ada di angkasa. Ketika zat cair dan udara ini terjadi pergesekan, karena udara ini adalah simbol dari energi, dia terjadi gesekan-gesekan akhirnya menghasilkan panas. Dari sanalah bumi itu terbentuk. Namun dalam pembentukan sebuah bumi itu mengalami 4 fase. Jadi tidak langsung diciptakan dalam waktu singkat, ada 4 fase. Fase pertama adalah fase kekosongan, di mana bumi itu belum ada, kehidupan itu belum ada. Itu disebut dengan fase kekosongan. Setelah fase kekosongan ini butuh waktunya adalah 20 kalpa. Kalau 1 kalpa itu lama sekali, prosesnya lama sekali. Ini 20 kalpa. Kemudian adalah fase pembentukan, kemudian di mana bumi ini mulai terbentuk. Ini juga membutuhkan waktu 20 kalpa dan sangat lama sekali. Bayangkan, begitu lama, hitungan kalpa ini bisa miliaran tahun. Kemudian fase yang ketiga adalah fase kehidupan seperti kita ini. Tidak ada makhluk yang hidup di bumi. Ini disebut dengan fase kehidupan dan waktunya juga 20 kalpa. Fase yang keempat adalah yang terakhir adalah fase kehancuran. Dalam bahasa umum disebut dengan kiamat. Fase kehancuran itu jika sekonyong-konyong atau spontan langsung bumi itu hancur. Tidak, tetapi akan terjadi penurunan moralitas. Itu juga membutuhkan waktu proses yang sangat lama, yaitu 20 kalpa. Kalau kita lihat dari fase kekosongan sampai kehancuran, itu membutuhkan 80 kalpa. Luar biasa. Ini sejalan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu luar biasa sekali. Buddha yang 26 abad belum semodern sekarang, belum mempunyai alat-alat yang canggih, tapi Buddha sudah mengatakan bahwa bumi ini adalah bulat, dan selain di bumi ada juga bumi lain, ada kehidupan lain. Ini luar biasa. Dengan kekuatan, kesempurnaan, kemahatauan beliau yang disebut dengan Sabanyo, beliau bisa melihat semesta ini, dan beliau juga menemukan banyak makhluk-makhluk seperti para dewa. Ya, para dewa dari yang terendah sampai yang tertinggi di alam semesta itu. Jadi untuk di alam semesta ini itu banyak bumi dan mereka mempunyai sistem tersendiri. Yang mereka bumi ada mataharinya, ada kehidupannya, ada satelitnya. Kita ini baru satu sistem. Di luar kita ini masih ada sistem-sistem lain. Seorang Buddha yang mempunyai kemahatauan, kekuatan yang tidak terbatas, baru bisa mengetahui ini secara sempurna. Terima kasih, bersama saya Sahari dalam channel Prolobi, profesional, logika, dan bijaksana.